Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Bagi penonton yang belum subscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan tentunya itu pemicu semangat saya ya untuk lebih giat lagi dalam membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara. Nah, dalam video kali ini kita akan mereview sebuah pusaka yang baru saya dapatkan dari lokasian ya. Jadi ini kemarin saya dapatkan ketika hunting di salah satu kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Langkat, Negeri Melayu. Namun yang uniknya saya mendapatkan pusaka Jawa. Dan kalau kita lihat ini sangat memprihatinkan sekali ya. Jadi begini, memang kalau sepengalaman saya bahwasannya di lokasian itu memang malah banyak ditemukan keris Melayu daripada, mohon maaf, keris Jawa daripada keris Melayu begitu. Karena memang dari status sosial masyarakat di Jawa, setiap status sosial masyarakat itu memiliki kerisnya masing-masing ya. Sementara kalau di Melayu itu hanya golongan tertentu saja, yaitu pembesar dan bangsawan. Jadi wajar saja kalau di lapangan secara kuantitas itu lebih banyak keris Jawa begitu. Dan untuk keris Jawa di wilayah saya ini ya, di Sumatera Utara, di lokasi yang saya hunting, itu dulunya dibawa oleh para masyarakat Jawa yang zaman dulu hijrah ke Sumatera Utara ini. Jadi mereka membawa pusaka keturunannya dan itu dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga di lokasian memang lebih banyak keris Jawa ditemukan begitu. Nah, kalau kita lihat ini handle-nya atau dedernya ini model Surakarta ya. Model Solo atau Surakarta, dan kalau kita lihat dari warangkanya ini model atau gaya Branggah Yogyakarta. Karena apa? Cirinya yaitu untuk Branggah Yogyakarta garis kemiringannya ini konsisten lurus begitu. Jadi berbeda dengan Ladrang Surakarta yang dia lebih meliuk begini ya. Kalau Branggah kemiringannya ini garis kemiringannya konsisten dan lurus. Itulah perbedaannya. Jadi kalau kita lihat ini kurang pakem ya. Warangkanya Branggah Jogja, kemudian untuk dedernya ini Surakarta. Dan ini ada bekas patah, jadi sangat sayang sekali ini patah kemudian diratakan oleh tuan sebelumnya. Kalau kita lihat kayunya sangat cantik sekali, ini kayu Timoho motif ya, cantik sekali. Namun sayang ini sepertinya memang tidak terselamatkan lagi ya. Kalau untuk di repair, saya untuk pakaian Jawa kurang kompeten ya. Ya, mohon maaf saya batuk. Dan kalau kita lihat untuk di bagian mohon maaf, di bagian gandarnya ini ada patah atau ada patah ya, ada retak, ada hancur bagian bawah ini. Dan ini untuk pendoknya ini model slorok dengan bahan kuningan lawas begitu. Baik, langsung saja kita lihat untuk bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk keadaannya bisa saya katakan ini 85% utuh ya. Kita hitung untuk looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Namun untuk di bagian ujung bilah ini ada sedikit terkena korosi ya di ujung ini, tetapi tidak menghilangkan daripada looknya. Jadi bisa dibilang looknya tetap utuh 13. Kemudian untuk bagian daripada geronongnya ini juga terkena korosi ya. Tetapi ini dulu memang bekas geronong tapi korosi. Makanya saya bisa mengatakan ini ya termasuk utuh juga lah, 85 sampai 90%. Dan kalau untuk dapurnya sendiri,
itu kan tergantung daripada ricikannya ya. Jadi kita untuk mengetahui sebuah dapur pusaka itu kita harus mengenal daripada ricikannya. Untuk looknya 13, kemudian ini ada serawean, ada gereneng, kemudian ada sogokan, ada pijitan, ada tikel alis, kemudian ini kembang kacang, kemudian ini ada jalen, dan ini ada lambe gajah, namun lambe gajahnya satu. Jadi ini merupakan keris sengkelat. Begitu. Ada yang mirip dengan kesamaan recikan, namun untuk yang kalau di sininya 2 itu masuk dalam dapur Parung Sari. Jadi secara ricikannya hampir sama, namun yang membedakannya lambe gajahnya kalau Parung Sari 2, kalau untuk sengkelat 1 begitu. Historis daripada lahirnya keris sengkelat ini ada berbagai macam versi ya. Versi pertama yang saya ketahui itu ialah permintaan dari Sunan Ampel kepada muridnya, yaitu Empu Supo Mandrangi. Jadi jadi Sunan Ampel memiliki sebuah bahan besi cis ya, yaitu besi bengkok yang digunakan untuk menggiring onta, yang mana konon ceritanya itu besi tersebut atau bahan tersebut didapatkan Sunan Ampel melalui munajat atau tirakat atau lelaku tertentu untuk mendapatkan bahan tersebut, kemudian diserahkan kepada Empu Supo. Dan atas dasar saran daripada Sunan Ampel agar pusaka tersebut diberikan kepada Prabu Kertabumi ya, atau Brawijaya V. Jadi untuk pusakanya kemudian diserahkan kepada Brawijaya V, dan Brawijaya V itu sangat tertarik atau sangat sangat minat dengan pusaka tersebut. Jadi untuk Empu Supo sebelum memberikan kepada Prabu Brawijaya V itu, Empu Supo menyengkelitkan keris ini di pinggangnya. Yaitu menyengkelitkan itu ialah menyisipkan keris ini di pinggangnya sebelum diserahkan kepada Prabu Brawijaya V, sehingga Prabu Brawijaya V itu memberi nama keris ini itu keris sengkelat. Versi yang lain yaitu ialah versi dari Sunan Kalijaga. Bukan dari versi Sunan Kalijaga. Versi Sunan Kalijaga itu berarti kisah itu diceritakan oleh Sunan Kalijaga. Tetapi lebih tepatnya versi lain yang terkait dengan Sunan Kalijaga begitu, yang mana untuk keris sengkelat ini dipinta oleh Sunan Kalijaga agar ditempa oleh Empu Supo Mandrangi juga ya, karena secara kekerabatan Empu Supo itu merupakan adik ipar daripada Sunan Kalijaga, karena Empu Supo menikahi adik dari Sunan Kalijaga. Dan untuk versi yang terkait dengan Sunan Kalijaga itu, sengkelat ini merupakan penggambaran keadaan sosial rakyat kecil pada masa itu. Jadi terjadi ketimpangan sosial yang begitu curam lah, begitu terlihat perbedaannya. Ada kesenjangan sosial, ada satu ketidakkondusifan dari kehidupan sosial masyarakat kecil dibandingkan dengan kehidupan para pembesar. Jadi Empu Supo menerima pesanan Sunan Kalijaga untuk menempah keris ini sebagai peringatan kepada pemegang kekuasaan saat itu, bahwasannya masyarakat ini sudah sengkel atine atau kecewa atau dongkol terhadap ketimpangan sosial yang terjadi. Jadi dengan diberikan keris ini merupakan peringatan dari Sunan Kalijaga agar pemegang kekuasaan pada saat itu, Brawijaya V, itu agar memerintah dengan lebih bijaksana sehingga ketimpangan sosial itu tidak terjadi. Jadi itulah asal mula kata sengkelat, yaitu sengkel atine, versi yang terkait dengan Sunan Kalijaga. Jadi memang dalam dunia pusaka itu berbeda pandangan atau pendapat itu wajar ya. Tetapi yang terpenting itu marilah kita sama-sama untuk tetap terus melestarikannya. Kalau kita lihat dari pamornya, ini saya tidak tahu ya
karena sangat tertutup oleh karat dan sisa minyak misik nih. Tetapi ini kalau saya estimasi masuk kepada ngulit semongko ini atau pedaringan kebak ya, saya tidak tahu pasti. Tetapi saya lebih cenderung kepada ngulit semongko. Nanti ini akan saya bersihkan, saya rendam dulu, kemudian saya bersihkan agar terlihat pamornya ya. Begitu. Dan kalau kita lihat dari besinya, sebelumnya ini sudah saya bersihkan ya. Sebelumnya untuk kerisnya ini lengket ke deder karena diberi plastik yang dibakar, kemudian dimasukkan ke deder. Jadi sangat sayang sekali. Sebenarnya itu tidak boleh ya. Ini harus dipintal dengan benang kemudian baru dimasukkan. Tidak boleh lengket. Jadi masih ada sisa plastiknya. Dan untuk plastik yang dibakar tersebut di dalam deder sudah saya bersihkan dan alhamdulillah ini sudah bersih total ya. Jadi ya beginilah keadaan ini kalau hulu tua. Sangat disayangkan sekali bahwasannya pada masyarakat kita masih minimnya literasi tentang cara atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara merawat pusaka begitu. Ya, sangat disayangkan sekali. Kalau untuk pakaian sendiri ini saya kira sudah tidak bisa diselamatkan ya karena saya tidak kompeten dalam warangka Jawa. Jadi ini mungkin nanti akan saya simpan saja. Dan ini akan saya buatkan pakaian baru karena saya orang Sumatera. Jadi passion saya memang lebih ke keris-keris Sumatera, tanpa mengurangi kecintaan saya juga kepada pusaka lainnya. Jadi saya juga memiliki beberapa koleksi keris Jawa ya, begitu. Dan ini nanti akan saya buatkan pakaian Melayu Palembang. Karena apa? Banyak keris-keris di Palembang itu berpakaian Melayu Palembang, tetapi bilahnya bilah Jawa, disebabkan antara Kesultanan Palembang dan Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram itu banyak hubungan yang terkait ya. Jadi banyak keterkaitan yang sangat erat antara Kesultanan Palembang Darussalam dan Kesultanan atau Kerajaan Mataram. Jadi banyak karena keterkaitan itu banyak terjadi akulturasi termasuk dalam bidang pusaka. Jadi kalau diberi pakaian Melayu, saya kira ini masih masuk ya, masih pakemnya. Karena antara Palembang dan Mataram itu banyak keterkaitan yang sangat erat. Dan banyak juga ditemukan keris-keris di Palembang itu bilahnya bilah Jawa namun pakaiannya pakaian Palembang. Dan karena untuk pesinya ini lumayan panjang ya, jadi biasanya kan kalau untuk keris-keris Sumatera itu kan pesinya pendek. Dan ini kalau untuk di Palembang ada yang bisa masuk hulunya dengan besi atau besi yang panjang ini ya, yaitu hulu Putri Malu. Tetapi untuk hulu Putri Malunya kita akan buat sesuai dengan besinya. Namun mungkin untuk posisi daripada besi itu tidak akan tertutup semua kepada hulu Putri Malunya karena untuk hulu Putri Malu ini kalau panjang sekali juga tidak span ya. Jadi nanti mungkin akan terlihat akan tersisa besinya sekitar mungkin 3 cm ya. Namun kalau untuk pendokok atau karah dari atau cincin dari keris Palembang itu ada yang agak panjang jadi dia tertutupi begitu. Jadi akan saya buatkan nanti untuk hulunya ini atau dedernya Putri Malu. Ya menurut saya sah-sah saja ya, masih masuk dalam pakem begitu. Sangat cantik sekali. Jadi jangan takut untuk merawat pusaka karena ini merupakan peninggalan yang adiluhung ya, yang sangat sayang sekali kalau kita beralih kepada atau berpaling kepada pusaka-pusaka kita. Sangat disayangkan. Mari kita tingkatkan rasa kecintaan kita terhadap pusaka Nusantara. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa sekali lagi bagi yang belum subscribe mohon di subscribe dan klik tombol loncengnya. Yang mensubscribe dan mengklik tombol loncengnya, saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dan sehat selalu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.